Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, apa fungsinya kita mempelajari kalimat efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini adalah tahapan sebelum kita bisa mempraktikkan untuk menulis. Nah, perlu kiranya kita mempelajari bagaimana menulis dalam kalimat yang efektif supaya pembaca dapat memahami apa yang kita maksudkan. Seringkali mahasiswa, baik itu mahasiswa, dosen, peneliti, ya, baik menulis skripsi, tesis, kemudian artikel ilmiah di dalam jurnal. Nah, itu mungkin kita memiliki ide yang bagus. Nah, seperti itu. Tetapi ketika dalam menuliskan, ya, nah itu kemudian kok kalimatnya buletisasi begitu ya, tidak efektif, banyak kata yang itu diulang-ulang dan seterusnya. Nah, lalu kita perlu mempelajari sehingga bagaimana yang menulis sehingga nanti kalimat kita itu efektif, tidak menimbulkan ambiguitas, tidak menimbulkan kerancuan dan seterusnya. Nah, lalu kalimat efektif itu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan ya penulis. Nah, kalau dalam bentuk tulis ya penulis, kalau dalam bentuk lisan ya berarti penutur begitu ya. Nah, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara tepat, tidak multitafsir. Nah, karena dalam menulis karya ilmiah tidak boleh ambigu, tidak boleh multitafsir. Nah, kemudian ini ya tidak menimbulkan gagasan atau kebingungan dalam benak pembaca. Nah, lalu syarat-syarat kalimat efektif itu ada 6. Yang pertama kesatuan, kepaduan, keparalelan, penekanan, kehematan, dan kelogisan. Lalu apa perbedaannya masing-masing ini? Nah, artinya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Nah, jadi satu kalimat harus punya satu ide. Maka dari itu tidak boleh dalam satu kalimat itu panjang sekali. Bisa jadi satu paragraf, tapi itu tulisannya satu kalimat. Nah, itu ya. Jadi karena banyak sekali bertingkatnya itu ya, majemuk bertingkatnya. Misalnya lelaki yang berbaju merah, yang berkumis tebal, dan yang gini gini gini. Nah, itu kan masih banyak yang-nya. Itu kan berarti banyak bertingkat. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalimat itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh terlalu panjang. Karena harus mengusung satu ide atau satu gagasan. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Contoh yang nomor 1 adalah pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Nah, kalimat ini terdapat subjek ganda. Artinya tidak jelas subjeknya itu siapa, ya kan? Nah, jadi tidak jelas yang membangun itu siapa, yang membantu yang dibantu oleh bank itu siapa. Nah, ini ya, pembangunan gedung sekolah yang baru, pihak yayasan. Nah, jadi antara sekolah baru dengan pihak yayasan ini bagaimana kedudukannya. Nah, itu tidak jelas sehingga kalimat ini tidak efektif. Maka seharusnya seperti apa? Seharusnya subjeknya ini kan pihak yayasan, ya kan? Nah, kemudian predikatnya itu kan pembangunan gedung, ya kan? Yang melakukan pihak yayasan ini melakukan pembangunan gedung sekolah yang baru, kan seperti itu ya. Nah, kemudian sehingga pembetulannya adalah pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Nah, ini terasa ya perbedaannya. Jadi kalimat yang nomor 1 ini tidak efektif karena memiliki subjek ganda, yaitu subjek yang pertama adalah pembangunan gedung sekolah baru, subjek yang kedua pihak yayasan. Nah, ini disandingkan dalam satu kalimat, sehingga ini tidak boleh ya, kalau kalimat tunggal ya subjeknya 1, kecuali kalau itu kalimatnya majemuk, ya kan? Kalau majemuk subjeknya 2, predikatnya juga harus 2.
Nah, kemudian contoh, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Hati-hati dengan kata dalam di sini ya. Nah, ini saya bold ya. Hati-hati dengan kata dalam karena kata dalam ini adalah berfungsi untuk membentuk keterangan atau kata depan yang berfungsi untuk membentuk keterangan. Saya sudah pernah jelaskan. Nah, sehingga kalau kalimatnya seperti ini, maka satu kalimat ini semuanya fungsinya adalah keterangan, tidak memiliki subjek. Nah, harusnya kan subjeknya pembangunan, ya kan? Nah, karena ada kata dalam di sini, jadi kalimat ini tidak memiliki subjek. Nah, seharusnya pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik, titik. Tidak perlu kata dalam, karena justru akan mengacaukan subjeknya. Nah, seperti itu. Kalau mau memakai kata dalam di awal, ya berarti ini harus diberi koma, kemudian dimunculkan subjek dan dilanjutkan kalimatnya, sehingga menjadi kalimat majemuk bertingkat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia. Nah, ini kan tidak jelas subjeknya, siapa yang memberi pengarahan kan tidak jelas. Nah, maka bisa berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia memberi, nah, atau berdasarkan agenda sekretaris, nah, manajer personalia, nah, kayak gitu. Jadi yang memberi pengarahan itu siapa? Apakah manajer personalianya atau sekretarisnya, kan seperti itu. Jadi penggunaan tanda koma, ya, tanda baca itu juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan makna atau dalam menentukan kalimat efektif, ya. Nah, ini ya, jadi bagaimana tanda baca itu juga berperan penting. Nah, ini contoh, kalau ini contoh meskipun di dalam bahasa Inggris, tapi ini kan ungkapan yang familiar ya, misalnya a woman without a man is nothing. Nah, ya, jadi kalimat yang pertama ya, yang baris pertama itu kan ambigu, ya kan? A woman without her man is nothing. Nah, jadi kalimat itu ambigu, bisa dibaca oleh dua sisi, gitu ya. Kalau yang pertama perspektifnya laki-laki, nah, tanda bacanya diletakkan mengapit kata-kata without her man. Artinya perempuan, nah, tanpa laki-lakinya kan gitu, tidak bermakna apa-apa, nothing kan gitu ya. Nah, itu perspektif laki-laki. A woman, nah, without her man is nothing kan gitu. Nah, itu jadi bagaimana tanda baca ini bisa digunakan untuk melihat kalimat ini dibaca berdasarkan perspektifnya siapa. Nah, gitu ya. Kemudian kalau baris yang ketiga, a woman, titik dua. Lah, itu kan berarti kalimat seterusnya menjelaskan a woman itu siapa. Nah, kemudian diberi koma oleh man is nothing. Nah, jadi perempuan, nah itu siapa itu perempuan? Nah, kalau tanpanya laki-laki tidak ada apa-apanya. Man is nothing. Berarti yang nothing di sini adalah man-nya, laki-lakinya. Tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang nothing, yang tadi, yang baris kedua adalah a woman-nya yang nothing. Paham ya maksud saya? Jadi a woman is nothing without her man, kan gitu. Tapi kalau yang ketiga, without her, man is nothing, kan gitu. Nah, itu kan berbeda maknanya. Jadi bagaimana tanda baca itu sangat memengaruhi makna dari sebuah kalimat. Nah, itu contoh saja ya, intermezzo saja, itu contoh dalam bahasa Inggris, tetapi ungkapan itu seringkali dipakai gitu ya, untuk mendefinisikan siapa itu perempuan, nah gitu. Nah, kemudian ya syarat kalimat efektif yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Artinya antara hubungan subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, nah itu harus mempunyai kesinambungan atau koheren. Nah, contoh, kepada setiap pengendara mobil di kota Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini tidak jelas siapa subjeknya ya. Dan juga kepadanya ini harusnya kan dihilangkan karena itu kan kata depan.
yang berfungsi untuk membentuk keterangan. Nah, begitu juga dengan ini, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, ini juga rancu ya, tidak efektif. Nah, ini ya, tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Tentang kelangkaan pupuk, ini adalah keterangan mendapat predikat keterangan objek para petani subjek. Jadi strukturnya K, P, O, dan S. Nah, apakah tidak boleh strukturnya seperti itu? Kalau strukturnya dibolak-balik itu boleh. Artinya struktur itu tidak harus subjek itu di depan. Tetapi kan tidak nyambung antara hubungannya subjek, predikat, objek, dan keterangannya dalam kalimat 3 itu kan tidak nyambung kan kalau dibaca. Sehingga urutan tersebut menjadikan tidak koheren kalimatnya di dalam antar unsurnya itu tidak koheren. Nah, sehingga pembetulannya adalah para petani subjek predikatnya mendapat keterangan tentang kelangkaan pupuk. Tetapi artinya begini, yang salah di sini bukan urutan unsurnya, tapi yang salah adalah koherensi antar unsurnya. Antar unsur S, P, dan O itu kalau dibalik itu jadi tidak nyambung. Nah, gitu. Tapi apakah boleh subjek itu tidak di depan? Boleh, gitu ya. Tetapi harus nyambung antara unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kemudian yang sudah saya sarankan kepada mereka merevisi anggaran daripada itu proyek. Nah, ini ya, kata daripada ya, yang mana, di mana, di tengah-tengah kalimat gitu ya. Itu tidak diperkenankan untuk dipakai ya, karena itu menimbulkan ketidakefektifan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah keparalelan. Apa itu keparalelan? Artinya antar unsur itu harus sama derajatnya ya, baik itu pola, frasa, dan juga kata. Contoh, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, ini kan ada kata pembelian, ada imbuhan pe, kemudian membuat, ada imbuhan me, dan diberi, ada imbuhan di. Padahal kalau supaya kalimat ini efektif, berarti tidak boleh itu jenis katanya itu pe, yang satunya pe, yang satunya me, yang satunya berawalan di. Kalau pe ya pe semua. Nah, ini kalau rincian gitu ya. Kalau kata kerjanya berawalan me, kata kerja ya kata kerja aktif semua, me semua. Kalau pasif ya di semua gitu ya. Nah, berarti harusnya pembetulan kalimat satu ini kan harusnya seperti ini. Nah, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Jadi kalau pean berarti semuanya juga harus pean. Nah, seperti itu ya. Kemudian harus ada penekanan. Nah, atau kalau bukan harus ada, maaf, maksud saya cara penulisan penekanan dalam kalimat efektif, misalnya penduduk desa itu tidak menghendaki bantuan yang bersifat sementara, tetapi bantuan yang bersifat permanen. Nah, fungsi dari dalam penulisannya itu tidak harus ditebalkan ya, ini kan hanya contoh ya, supaya kalian mengetahui bagaimana membentuk penekanan dari dua kata yang bermakna kontras. Tapi jadi menuliskan kata yang bermakna oposisi untuk menekankan. Jadi sementara dan permanen itu kan kalimat berlawanan kan maknanya. Nah, tapi fungsinya dipakai untuk menekankan statement dalam kalimat itu. Nah, kemudian penekanan juga bisa menggunakan partikel penegas. Apa itu partikel penegas? Yaitu kata pun dan pula. Nah, yang berarti juga kan gitu ya. Nah, itu boleh digunakan untuk menunjukkan penekanan. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah hemat kata, tidak mubazir. Contoh,
dalam pertemuan yang mana hadir di sana wakil gubernur DKI. Nah, ini kan tidak efektif karena tidak hemat. Yang mana hadir di sana. Nah, itu ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian yang keenam adalah kelogisan. Jadi kalau kalimat itu tidak logis, maka kalimat tersebut juga disebut tidak efektif. Contoh yang paling sering muncul adalah dalam pidato atau biasanya yang diucapkan oleh MC. Contoh, nah misalnya acara selanjutnya adalah sambutan dari rektor, misalnya seperti itu. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, misalnya. Nah, kemudian kepada rektor waktu dan tempat dipersilakan. Nah, ini tidak logis. Seharusnya yang dipersilakan itu ya rektornya, bukan waktu dan tempat dipersilakan. Nah, ini adalah kesalahan atau ketidaklogisan kalimat yang itu sudah salah kaprah dan itu sudah menjadi kebiasaan umum di dalam masyarakat. Seharusnya yang benar, acara selanjutnya adalah sambutan dari rektor universitas bla 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 bla. Nah, misalnya kepada yang terhormat rektor kami persilakan. Seharusnya gitu, bukan kepada rektor waktu dan tempat kami persilakan. Itu tidak perlu waktu dan tempat kami persilakan. Nah, itu tidak logis gitu. Contoh yang lain, yang menitipkan sepeda harap dikunci. Nah, berarti yang dikunci adalah orangnya kan, yang menitipkan sepeda. Harusnya sepeda harap dikunci. Sama juga dengan kalimat perintah misalnya, yang membawa HP harap dimatikan. Nah, itu kan tidak logis. Berarti yang dimatikan kan orangnya, yang membawa HP. Nah, gitu ya. Harusnya HP harap dimatikan. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, itu contoh kalimat yang tidak logis. Kalau ada kalimat yang tidak logis, berarti dia tidak memenuhi unsur kalimat efektif. Nah, ini contoh yang tadi ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan, karena ini sering sekali digunakan dalam penulisan, makanya saya berikan contoh berkali-kali. Dalam penelitian ini, nah ini baru boleh digunakan. Dalam penelitian ini, aspek yang akan dianalisis meliputi bla 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 bla. Nah, ini baru boleh. Ini karena subjeknya adalah aspek yang akan dianalisis. Ini adalah subjeknya. Aspek yang akan dianalisis itu apa? Kata yang akan dianalisis ini kan keterangan yang menjelaskan aspek ini, yang menjelaskan subjek ini, aspek. Aspek apa? Nah, aspek yang akan dianalisis. Nah, ini adalah subjek. Kemudian dalam penelitian ini adalah keterangan. Berbeda dengan kalau kita menulisnya seperti ini. Dalam penelitian ini akan dianalisis, akan menganalisis bla 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 bla. Nah, ini tidak punya subjek kalimat ini. Kemudian ini sampai titik ya, tidak ada koma di tengahnya. Bandingkan dengan yang kalimat di atasnya. Nah, ini kalimat yang betul. Oh, ini kalimat yang keliru ya, ini tidak boleh. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh beberapa kalimat efektif ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah meminta Anda masing-masing untuk mencari artikel jurnal sesuai dengan jurusannya masing-masing. Lalu untuk apa artikel tersebut? Nah, sebentar ya. Nah, artikel tersebut Anda analisis seperti contoh ini. Nah, jadi misalnya artikelnya kan biasanya dalam bentuk PDF. Nah, itu kemudian dipindah ke Microsoft Word, kemudian Anda utak-utak atau Anda coret-coret. Mana di dalam artikel ilmiah tersebut kalimat yang mungkin Anda rasa
tidak efektif. Nah, meskipun itu sudah dipublikasikan, biasanya masih tetap ada penggunaan kalimat yang tidak efektif. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian saya meminta Anda untuk menganalisis artikel ilmiah dari jurnal? Karena output atau luaran apa itu namanya, mata kuliah ini kan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu kan ada beberapa ya jenisnya, termasuk juga artikel jurnal. Nah, supaya Anda mengetahui bagaimana bentuknya artikel jurnal itu. Bagaimana sih artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal. Nah, itu bagaimana strukturnya. Nah, bagaimana bentuknya. Maka itu saya meminta Anda untuk mengunduh dan mencari artikel jurnal. Ini adalah contoh artikel jurnal yang ditulis oleh mahasiswa Korea. Nah, mengenai potensi dan tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, kemudian setelah Anda baca artikel ini, Anda langsung komentar. Jadi di sini kan di Word itu kan di atas ya, itu kan ada home, insert, page layout, references, mailing, review. Nah, itu Anda klik yang review. Nah, kemudian nanti muncul komen. Nah, gitu ya. Jadi, nah ini ya bisa diklik new comment. Nah, kemudian misalnya Anda melihat loh, kalimat pertama ini tidak efektif. Kenapa? Karena misalnya kalimatnya ini, saat ini di Korea Selatan terdapat kecenderungan kebiasaan masyarakat. Nah, sudah ada kata kecenderungan, kemudian muncul lagi kata kebiasaan. Nah, ini Anda blok. Jadi kalimat yang Anda rasa itu tidak efektif, itu Anda blok, kemudian Anda komen. Nah, komennya ini nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Saya besarkan. Nah, terus kemudian setelah diblok, nah ini di komen ya. Nah, kemudian kalimat ini menggunakan dua kata yang bermakna sama. Nah, itu kan alasan mengapa Anda menyimpulkan kalimat ini tidak efektif. Nah, apa dua kata yang bermakna sama itu? Tadi kan tidak boleh ambigu syaratnya kan, kalimat efektif itu harus hemat kata, ya kan? Itu salah satu syaratnya. Berarti ini tidak hemat kata karena menggunakan dua kata yang bermakna sama. Nah, apa kecenderungan dan kebiasaan, kan itu sama. Kemudian setelah itu, nah lalu bagaimana kalimatnya yang benar? Nah, itu dibetulkan kalimat itu. Nah, begitu ya, ini adalah contoh. Jadi, ini adalah tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi Anda kan sudah mengunduh artikel jurnal, itu kemudian di-copy di Word, kemudian supaya bisa dicoret-coret seperti ini. Jadi di blok kalimat-kalimat mana yang itu tidak efektif, kemudian apa alasannya Anda mengetahui bahwa ini tidak efektif, lalu bagaimana kalimat yang benar. Nah, gitu. Nah, kenapa saya memberikan tugas seperti ini? Kalau Anda sudah mengetahui kesalahannya bahwa oh ini kalimat yang salah, otomatis nanti ketika Anda menulis, Anda tidak akan mengulangi kesalahan itu. Jelas ya? Nah, jadi supaya nanti ketika Anda menulis, kalimat Anda tidak seperti ini karena Anda tahu bahwa kalimat yang seperti ini adalah salah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pertemuan hari ini mengenai kalimat efektif. Nah, ini nanti untuk teknisnya, nah akan saya jelaskan melalui WA. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.